Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian kita beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang orang-orang yang mendapatkan naungan kelak di hari kiamat. Bapak Ibu perlu ingat bahwa orang yang cerdas adalah orang yang mereka bukan yang profesor, doktor gelarnya, atau orang yang banyak tinggi pangkatnya, banyak hartanya. Bukan itu orang cerdas. Versi agama kita, orang cerdas adalah orang yang mereka sering mengingat kematian. Aksiru zikra hazimil lazzat. Kata Rasulullah, banyak-banyaklah mengingat kematian. Ketika nanti Bapak Ibu mati, meninggal dunia, ketika umurnya biasanya 60 atau 70 tahun dalam hadis Rasulullah, umur umatku a'mar ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu zalik. Umur umatku 60 atau 70 tahun. Jadi Bapak Ibu harus banyak mengingat itu, karena Bapak Ibu sudah mendekati hari itu. Jadi sangat bodoh sekali orang kalau dia sudah tua, khususnya umurnya di atas 50, tapi tidak ada pikiran untuk persiapan mati. Bapak Ibu harus berpikir untuk bagaimana kehidupan setelah kematian. Karena kita tidak mati hakikatnya, jasad yang mati. Tapi kita pindah ke alam baru. Sebagaimana dulu kita di alam rahim, pindah kita ke dunia, kemudian kita pindah ke alam barzah, dan kita nanti dibangkitkan. Ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, Nabi SAW mengatakan, "Tudna syamsu yawmal qiyamah minal khalqi hatta takuna kamiqdari mil." Ketika nanti di hari kiamat di padang mahsyar, matahari didekatkan di atas kepala kita, semua makhluk itu jaraknya adalah 1 mil. 1 mil itu 1,5 kilo. Sementara hari ini matahari yang sangat jauh saja panasnya luar biasa, apalagi kalau 1,5 kilo. Ada yang mengatakan jarak bumi dengan matahari 150 juta kilometer. Panasnya luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan, kata Rasulullah, ada yang waktu itu keringat banyak sampai mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai pinggangnya. Ada yang keringatnya bahunya sampai mulutnya bahkan. Dan ketika itu tergantung amal-amal kita semua. Amal kebaikan dan keburukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk masalah keringat seseorang tergantung keburukan-keburukannya. Kalau banyak keburukannya, banyak kezaliman yang dilakukannya, banyak ketaatan yang ditinggalkan, larangan dikerjakan justru malah, maka ini berefek kepada kesusahannya di padang mahsyar. Nah, orang yang ketika itu matahari di atas kepala dia 1,5 kilo atau 1 mil tadi, itu ada yang mereka mendapatkan naungan. Kemarin sudah kita kaji 2 atau 3. Yang pertama kemarin adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil mulai yang level paling tinggi sampai yang paling bawah, kepala keluarga kepada anak-anaknya, seorang ibu, seorang ayah kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, itu juga bisa mendapatkan naungan. Yang kedua, anak muda yang taat beribadah. Bapak Ibu, apakah masih muda atau sudah tua? Kalau Bapak Ibu taat di masa muda dulu, Bapak Ibu dapat naungan nih. Tapi kalau Bapak Ibu taatnya sekarang, itu tidak dapat lagi dari sisi yang nomor 2. Karena memang orang kalau udah tua, taat biasa itu. Biasa. Tidak istimewa kali. Jadi Bapak Ibu mulai ke masjid, ikut pengajian, tilawah Quran. Berapa umur Pak? 58. Biasa itu. Tapi yang gawat tuh yang enggak datang ke masjid. Ini yang luar biasa, ya kan? Udah mau mati tapi enggak juga ada kesadaran untuk beribadah. Tapi kalau anak muda itu enggak mudah, susah sekali. Karena anak muda ini mereka penasaran dengan dunia dan fisik mereka masih kuat. Bapak Ibu mungkin fisiknya sudah mulai melemah dan sudah ada titipan-titipan penyakit dari Allah. Membuat Bapak Ibu sadar bahwa Bapak Ibu di dunia bukanlah kehidupan, dikasih penyakit. Biar sadar, ingat akhirat. Coba Bapak Ibu muda terus, kuat terus, glowing terus. Mungkin susah ingat akhirat ini ya. Maka jamaah, itulah hikmahnya tua tadi. Nah, kalau ada anak muda dalam kondisi begitu, dia tidak sia-siakan, dia masih kuat, dia penasaran sama dunia, ya enggak? Bapak Ibu dulu kan waktu masih muda kan penasaran juga sama dunia. Pengen beli ini, pengen punya itu. Tapi setelah Bapak Ibu punya, biasa saja kan? Biasa saja. Nggak ada yang Bapak Ibu banggakan kan? Ternyata Bapak Ibu ditipu sama dunia ini selama ini. Makanya Allah katakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali menipu. Bapak Ibu pikir ketika Bapak Ibu jualan, Bapak Ibu dapat sesuatu nanti, punya ini, punya itu, beli ini, beli itu, sampai meninggalkan Allah. Gara-gara cita-cita tadi.
Meninggalkan Allah gara-gara menggapai cita-cita. Setelah dapat, ternyata biasa saja, tertipu. Tua sudah datang, sebentar lagi mati. Amal tidak banyak, mundur tidak bisa. Maka daripada itu, kalau ada anak muda yang dia taat, Allah kasih apresiasi, naungan kelak di hari kiamat. Yang ketiga, yang mendapat naungan di hari kiamat di padang mahsyar, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya selalu rindu dengan masjid. Apakah Bapak Ibu termasuk orang yang rindu dengan masjid? Apakah bapak-bapak khususnya selalu berjamaah ke masjid? Apakah bapak-bapak menunggu waktu sholat datang? Hidup ini kan cuma itu aja. Kalau tidak menunggu waktu sholat, menunggu ajal datang. Kan itu kata orang. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala disebut masjid. Kenapa demikian? Karena masjid sebaik-baik tempat di muka bumi, kata Rasulullah. Fa inna khaira bukal al-masajid, fa inna syarra bukal al-aswaq. Kata Rasulullah, sebaik-baik tempat masjid, seburuk-buruk tempat pasar. Kenapa pasar seburuk-buruk tempat? Bukan berarti kita nggak boleh ke pasar. Para sahabat banyak berdagang di pasar. Karena di pasar tuh duitnya banyak. Duit itu di mana yang banyak? Satu di bank, satu di pasar. Di bank kan gawat-gawat, banyak juga tuh keburukan di bank. Ya kan? Transaksi riba dan segala macam. Anggaplah kita bahas pasar. Di pasar ini duit banyak. Di pasar orang sering lihat harta, ya kan? Sementara fitnah umat ini ada pada harta. Orang nampaknya soleh, kalau kita uji dengan harta, bisa meleng dia, meskipun ustaz. Makanya kata Umar bin Khattab, kalau Anda ingin tahu seseorang baik apa tidak, standarnya 3. Salah satu, coba uji dia transaksi keuangan, hutang, janji, segala macam. Dia mau berbohong, meskipun mungkin dia nampaknya soleh. Maka harta ini luar biasa fitnahnya. Adik kakak mau bunuh-bunuhan. Keluarga bisa rusak karena harta ini. Maka kata Rasulullah, inna likulli ummah fitnah wa fitnah ummati fil mal. Setiap umat ada ujian sendiri-sendiri dan umatku ujiannya ada pada harta. Maka Bapak Ibu, gara-gara harta kita kadang meninggalkan Allah. Misalnya dagangan kita lagi laris, ya kan? Di pasar kan begitu. Azan berkumandang, tanggung, ini lagi laris nih, kan begitu. Akhirnya kita apa? Terbawa. Kemudian kita jualan. Jualan di rawan berbohong. Ya, kita bilang ketika ditanya sama orang, berapa harganya? 100.000. Ditawar sama orang 80. Lalu kita bilang, "Mana, Pe? Modal saya 90." Padahal modal dia 50. Kan bohong ini. Bohong. Maka di hari kiamat nanti kena hukum dia nih. Makanya itu udah berapa kali kita ulang begitu Bapak Ibu? Udah berapa ratus kali. Oh bagus, bagus. Kualitasnya bagus. Kami nggak menjual kecuali yang bagus-bagus. Rupanya nggak bagus. Kan bohong. Maka kita bilang aja baik-baik. Insya Allah baik. Tapi kalau nanti rusak kami tidak tahu pula. Soalnya ini pula yang kami tahu. Menimbang, kurang. Timbangan dihadapkan ke dia. Timbangan jarang di setel sama dia. Kemudian ditimbang sekilo, kurang 1 mili. Itu kali 10 orang dah 1 on. Dan di hari kiamat 10 orang protes yang beli 10 kilo. Itu 1 hari. Belum yang 2 hari, belum yang 3 hari. Makanya Nabi mengatakan kepada para pedagang, bersedekahlah kalian. Karena setan hadir dalam perdagangan. Dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu, nggak cukup minta ampun kalau kita mengambil harta orang nih. Kita mengurangi timbangan itu kan mengambil harta orang. Itu nggak cukup minta ampun, minta maaf sama dia. Minta maaf sama dia, ganti harta dia. Karena ayat yang dimulai, surat yang dimulai dengan celaka, yaitu tentang salah satunya hak orang lain dalam masalah perdagangan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Celakalah orang yang curang. Ketika ditimbang mereka mengurangi, ketika minta timbang mereka minta tambah. Maka yang begini dimulai ayatnya wailun, celaka. Kenapa? Karena satu dosa terkait dengan hamba itu nggak sempat kita minta maaf, mati kita dengan 30 dosa kepada Allah, itu nggak sempat kita minta ampun, lebih ringan dosa kepada Allah 30 daripada satu dosa kepada orang. Maka Bapak Ibu rawan sekali kalau kita nggak paham ilmu tentang fikih dalam jual beli, maka justru mengantarkan dan kita ke neraka. Jadi pasar seburuk-buruk tempat, tapi bukan berarti kita nggak boleh di pasar. Para sahabat Nabi bertahan mereka berdagang di pasar. Cuman memang pasar ini banyak kebohongan. Pasar ini banyak melalaikan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik tempat masjid. Maka Bapak Ibu jamaah, kalau orang rutin ke masjid, hidupnya bahagia. Orang rajin ke masjid, hidupnya tenang. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dulu muda, tertipu dengan berbagai macam angan-angan tadi, bisnis sana, bisnis sini, Bapak Ibu mungkin belum sempat ke masjid. Betapa susahnya hidup di waktu itu, ya enggak? Memang harta banyak,
tapi Bapak Ibu tidak tenang. Tapi ketika Bapak Ibu sudah rutin ke masjid, rajin ke masjid, Allah berikan ketenangan. Karena di masjid ini hati kita itu istirahat. Makanya Nabi ketika minta kepada Bilal bin Rabah, arihna ya Bilal. Bilal kan muazin Nabi. Ketika itu Nabi mengatakan, arihna ya Bilal. Bilal, istirahatkan kami. Betapa ketika kita di masjid, mesti untuk sholat. Maka waktu itu istirahat. Istirahat jiwa kita, istirahat badan kita, ada ketenangan datang. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan di masjid, kita niatkan untuk i'tikaf, diantaranya itu lebih baik. Kemudian pengajian di masjid itu juga yang terbaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah mengkaji kitab Allah, maka Allah berikan 4 hal. Salah satunya ketenangan kepada dia. Makanya orang di masjid ini tenang. Orang yang kena insomnia asal ke masjid, tidak ada itu insomnia. Apalagi kalau khotib Jumat, itu tertidur rata-rata bapak-bapak ya kan? Itu karena ketenangan dapat. Ini bercanda tapi cocok ya. Jadi jemaah, orang yang katanya ini, yang itu, hidupnya ini, segala macam, coba datang dia ke masjid, duduk aja, nggak usah sholat, duduk aja, itu tenang dia. Tenang dia. Kalau pulang ke rumah, kacau lagi, balik lagi ke masjid, duduk aja, nggak usah sholat dulu, duduk aja dulu. Tenang itu, mesti. Pengajian-pengajian, orang tertidur. Padahal di rumah pakai spring bed, nggak bisa tidur. Di masjid, duduk, tertidur. Ini hebatnya masjid ini. Ketenangan datang. Orang yang, kata dia, orang yang hidup tenang, yang jiwanya tenang, mudah tidur ciri-cirinya. Makanya kalau ada bapak-bapak pas di pengajian tertidur, itu sebenarnya udah dapat deh ketenangan itu. Cuman agak kurang apa aja ya kan. Nah itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada insomnia. Kalau orang ke masjid, insyaallah ketenangan datang, mata mudah tertidur. Pas nanti pulang keluar dari masjid, susah lagi tidur. Ya kan? Nah itu, karena ketenangan dapat di masjid ini. Orang-orang barat, mereka sekarang buat rumah-rumah bahagia. Karena mereka nggak bahagia. Bahkan mereka buat rumah tersenyum. Karena mereka hidupnya susah. Banyak bunuh diri di barat sana. Di Jepang juga banyak bunuh diri. Nggak ada ketenangan. Nggak beriman tuh ya. Maka daripada itu, kita sudah beriman. Tempat ketenangan di masjid. Maka bapak-bapak, rajin-rajinlah ke masjid. Dan bapak kalau duduk di masjid, niatkan i'tikaf, pahalanya lebih. Banyakkan ibadah, tilawah Al-Quran, dengar kajian. Ketenangan datang. Maka daripada itu selalu kalimat Allah itu kan aqimus shalah wa atuz zakah. Dalam tafsir dikatakan para ulama, aqimus shalah, tegakkan salat, itu maksudnya apa? Komunikasi dengan Allah. Salat yang paling afdal di mana? Di masjid, khususnya 5 waktu. Tapi kalau yang salat sunnah yang afdal di rumah, kata Rasulullah SAW. Intinya salat komunikasi dengan Allah. Kemudian wa atuz zakah, yaitu tunaikan zakat. Itu kita bersedekah kepada orang. Jadi kalau kita sedekah kepada orang, salat kepada Allah, maka sa'adah pun akan datang, kebahagiaan akan datang kepada kita. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.